Assalamualaikum kaum sinara, salim kamunya saat berada gelandaran up di dalam puan, gelandar timpang dan asa kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan, selamat datang di video kami. Pada kali ini kami akan membahas sosok pahlawan yang mana beliau sangat berjasa bagi negeri Indonesia tercinta, khususnya bagi rakyat Aceh. Beliau bukan hanya seorang pemberani, tapi juga cerdas dan taktiknya bikin Belanda pusing 7 keliling. Ya, siapa lagi kalau bukan Teuku Umar. Bener banget, Teuku Umar bukan cuma berjuang dengan senjata, tapi juga menggunakan otak dan taktik yang menarik. Beliau adalah pahlawan yang benar-benar bikin kita kagum karena keberaniannya yang berbeda dari yang lain. Makanya video ini bakalan mengupas kehidupan masa kecilnya, perjuangan hingga akhir hayatnya. Jadi jangan di skip ya, karena terjamin bakalan terinspirasi banget. Teuku Umar lahir di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau besar pada masa Aceh sedang dijajah oleh Belanda. Dari kecil beliau sudah dikenal sebagai seseorang yang memiliki keberanian, tegas, dan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Waktu perang Aceh Meletus tahun 1873, beliau masih muda banget, sekitar umur 19 tahun. Tapi, beliau sudah ikut maju ke medan perang bareng para pejuang lainnya. Keren banget kan? Masih muda, tapi sudah belajar tanah air. Di usia 20-an, beliau sudah dipercaya memimpin pasukan Meulaboh. Cara kepemimpinannya membuat rakyat Aceh semakin semangat melawan penjajah. Luar biasa banget kan, di usia yang masih muda beliau sudah diperintah. Nah, bagian ini nih yang bikin Teuku Umar berbeda dari pahlawan lainnya. Beliau bukan hanya ngeladenin dengan kekuatan, tapi juga dengan kepintaran. Teuku Umar pernah berpura-pura kerjasama dengan Belanda loh. Lah, kok kerjasama dengan musuh? Nah, beliau pintar banget loh. Beliau cuma berpura-pura saja biar bisa dapat senjata, amunisi, dan kepercayaan Belanda. Padahal diam-diam beliau menyusun rencana sangat besar untuk melawan mereka balik. Belanda marah besar, tapi ya udah terlambat. Teuku Umar sudah membawa kabur senjata mereka. Strateginya benar-benar keren, sehingga membuat Belanda kalah total. Selain jadi pejuang, beliau juga mempunyai istri yang sangat luar biasa, yaitu Cut Nyak Dit. Mereka berdua jadi pasangan pahlawan yang saling mendukung di medan perang. Coba bayangin, sepasang suami istri sama-sama di hutan melawan Belanda tanpa rasa takut dan tetap support satu sama lain. Ini yang namanya cinta sejati sesungguhnya. Jadi, mereka dikenal bukan cuma karena keberanian, tapi juga karena semangat pantang menyerah mereka untuk membela rakyat Aceh. Bahkan, waktu pasukan makin sedikit, mereka tetap berjuang sampai akhir. Pada tahun 1899, Teuku Umar kembali membawa pasukannya ke dalam perang besar di Meulaboh. Tapi sayangnya di tengah pertempuran, Teuku Umar tertembak dan gugur di medan perang. Umurnya waktu itu sekitaran 45 tahun. Walaupun Teuku Umar gugur, tapi perjuangannya tidak pernah sia-sia. Beliau sudah ninggalin semangat juang yang sampai sekarang masih hidup di hati rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh. Dan karena jasa besarnya, beliau akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Nama beliau dikenang di sekolah, jalanan, bahkan bandara. Ini tandanya betapa besarnya pengorbanan beliau bagi negeri Indonesia tercinta. Dari kisah Teuku Umar, kita bisa belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan strategi, kecerdikan, dan keberanian untuk mengambil resiko. Dan yang paling penting, jangan pernah takut untuk melawan rasa tidak keadilan, karena itu demi kebaikan bangsa dan negara. Sekarang mungkin perjuangan kita beda, tapi semangatnya tetap sama. Kita harus belajar serius, saling bantu,
dan terus buat Indonesia semakin bangga. Nah, Teguh Umar udah membuktiin bahwa kecerdikan